Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Zidan Thoriq Anwar akan menjelaskan terkait mata kuliah pengembangan produk keuangan. Saya sendiri mengambil tema yang berjudul dukungan masyarakat terhadap penerapan ekonomi Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki produk muslim terbanyak di dunia, ternyata pertumbuhan ekonomi Islamnya tidak sebanding dengan negara lain semisal Malaysia, Iran maupun Bahrain. Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2019 ini merilis data yang menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia baru saja menyentuh angka 5,94% yang sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang telah menyentuh 23% di tahun 2013. Secara global, berdasarkan data global Islam Edison 2017, Indonesia berada di posisi 10. Perbandingan yang drastis cukup jauh dibandingkan negara tetangga sendiri. Ekonomi Islam adalah ilmu atau teori, model atau kebijakan serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan agama Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan. Ekonomi kapasitas adalah ekonomi perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi sosialisasi adalah sistem perekonomian dimanapun campur tangan pemerintah sangat besar, terutama yang menguasai hajat hidup yang banyak. Jadi di sini ada 2 poin penting terkait ekonomi kapasitas maupun ekonomi sosialis. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, adanya pengakuan hak individu, namun ada batasan. Terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Itu tidak boleh. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap umat ataupun umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak orang yang lain. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang keempat, adanya konsep halal dan haram dimanapun maupun semua produk, barang dan jasa itu harus terbebas dari unsur haram yang telah dilarang oleh agama Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi keyakinan secara merata dari yang kaya sampai yang miskin. Yang keenam, tidak memperoleh adanya bunga atau tambahan peminjaman, sehingga hutang piutang hanya diperbolehkan konsep bagi hasil.
beberapa manfaat penerapan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri bersifat universal, di mana hanya ditunjukkan untuk kaum muslim saja, tapi juga seluruh umat manusia. Yang kedua, memperlihatkan kepemilikan individu dengan batasan-batasan dan ketentuan agama. Dan yang ketiga, negara merupakan institusi penting dalam perekonomian sebagai controlling. Jadi ekonomi di sini sangatlah penting bagi suatu negara, yaitu berguna untuk mengontrol seluruh perusahaan bagi para pembisnis. Yang keempat, memiliki sistem yang baik dan memenuhi pemerataan melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Yang selanjutnya, beberapa kendala dalam penerapan ekonomi Islam. Yang pertama ini, masih minim pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai beberapa ilmu ekonomi modern dan ilmu syariat secara integratif. Di sini masih minimnya pakar-pakar ekonomi yang berkualitas yang menguasai ilmu modern maupun syariah. Itu sangat minim sekali. Yang kedua, minimnya lembaga training dalam bidang ekonomi syariah, sehingga sumber daya manusia yang terlatih di bidang ekonomi keuangan masih menipis, sedikit sekali. Dan yang ketiga, perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala maupun internasional masih belum memadai. Jadi di sini perangkat maupun hukum, kebijakan skala nasional masih belum memadai, masih kurang. Yang kelima, peran pemerintah bagi eksekutif maupun juga legislatif masih rendah pengembangannya ekonomi syariah. Pemahamannya juga kurang, pemerintahannya mereka tentang ekonomi Islam masih sangat rendah. Yang berikutnya, tantangan industri keuangan syariah. Perlu adanya penguatan dari lembaga keuangan syariah, antara lain dari segi variasi produk, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, dan tata kelola manajemen risiko yang baik. Itu perlu diterapkan. Untuk manajemen risiko perlu dipikir panjang dulu. Yang berikutnya, perbedaan pangsa pasar perbankan syariah dengan negara lain. Pangsa pasar perbankan syariah dari tahun ke tahun ada sedikit
penurunan dari segi terus. Yang 2019 saja 9,8%. Jauh dibandingkan dengan Malaysia yang 23,8%. Ya, berikutnya saham Bank Muamalat. Saham Bank Muamalat terdiri atas yang pertama 32,74% dimiliki oleh Islamic Development Bank, dan yang kedua 22% dimiliki oleh Bank Bauban, dan yang ketiga 17% dimiliki Holding Limited, yang kelima 8,45% dimiliki oleh Bank Kuwait, dan yang kelima dimiliki oleh IDF, dan yang ke-6 dimiliki oleh Holding Limited, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.